Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembahasan mengenai accurate. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana untuk membuat aset tetap, kemudian membahas tentang PPN. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang persediaan, kemudian gimana untuk membuat penyusuan persediaan, sampai dengan membuat paket dan membuat beberapa penyesuaian untuk harga maupun penyesuaian untuk quantity barang atau adjustment. Di sini kita akan membahas lanjutan soalnya. Kita lanjutkan soalnya berikut, yaitu soal tanggal 25 Januari, yaitu tentang aset. Kemarin kita terakhir adalah tanggal 24 Januari. Kita langsung saja ke menu sesuai yang ada di notes. Jangan lupa pertama yang kita bahas atau yang kita lihat adalah di notesnya, permintaannya seperti apa. Jika tidak ada notesnya, nanti jika ujian tidak ada notesnya, berarti kalian harus sudah peka atau udah langsung direct untuk menyelesaikan pekerjaannya dari kasus-kasus atau dari semua transaksi yang ada. Selanjutnya, di sini ada pembelian aset tetap, kas, pembayaran. Gunakan akun perantara. Ini ya, perantaranya 1108. Kas, kita masuk ke kas dan bank. Kas dan bank. Kemudian di sini permintaan adalah di pembayaran. Kas dan bank. Kemudian di sini pembayaran. Selanjutnya di sini dari kas apa, kita cek dulu. Bank Mandiri ya. Bank Mandiri. Tanggalnya adalah tanggal 25/01/2019. Akun perkiraannya tadi akun 1108. Ini ya, transaksi aktiva tetap. Kemudian nilainya kita isi yaitu 8.400.000. Oke, barulah kita lanjut, kita save dulu ya. Ini adalah akun sementara, nanti akan untuk adjustment untuk aset tetapnya. Nah, barulah kita membuat yaitu pencatatan aset tetapnya. Ini semuanya dilakukan 2 kali kalau untuk beli aset tetap ya, semua perusahaan. Oke, kemudian kita buat aset tetap. Namanya kita sesuai yang ada di sini. AC Changhong. Tanggal belinya kita isi sesuai tanggal 25 Januari. Kemudian di sini juga 25/01/2019. Metode penyusutannya garis lurus kalau nggak salah tadi. Terus kode asetnya ini adalah peralatan. Ini bisa di copy saja di sini. Peralatan. Oke, peralatan. Kemudian aku ngasih penyusutannya. Kemudian selanjutnya bebannya
kuantitasnya seluruh asetnya kita lihat sesuai yang ada di sini. 1 unit 5 tahun, 1 unit 5 tahun. Lihat terus kategori aset adalah peralatan, kemudian udah semua ya. Oke, ini oh ya, akun pengeluarannya jangan lupa kita tulis itu akun tadi itu ya. Ini ya, nilainya 8.400.000. Ya, akun sementara itu akun buat, jadi nanti akan balance secara sendiri gitu. Nanti balance secara sendiri dalam pengeluarannya, tetapi muncul lagi di apa namanya, di aset yaitu peralatan, jadi berpindah 8.400.000. Kita langsung save. Nah, itu baru sudah tercatat untuk asetnya. Selanjutnya barulah kita masuk ke tanggal 26 Januari. Nah, di sini juga sama. Nih, transaksi aset tetap. Tapi pakai jurnal umum. Jurnal umum. Tanggalnya yaitu tanggal berapa tadi? Tanggal 26 Januari. 26/01/2019. Oke, kemudian 1107. 1108. Oke, yaitu di debit ya. Karena kita kan beli, jadinya sama untuk perusahaan bayar 5 juta. Ya, nanti boleh kasih catatan di sini kalau aset itu adalah untuk nyicil. Ini ada nomor jurnal umumnya. Ini jurnal umumnya. Barulah kita save. Nah, kita kasih apa namanya? Catatannya. Di sini supaya ketahuan bahwa si itu dicicil. Oke, setelah udah selesai, coba kita cek tadi kenapa. Oke, kita perlu isi satu lagi yaitu Bank Mandiri kredit. Karena dikeluarkan oleh Bank Mandiri di transaksinya kita lihat. Benar ya. Selanjutnya kita catatan aset tetap. Sama seperti tadi. Namanya adalah laptop Samsung. Kemudian tanggal belinya yaitu tanggal 26 Januari. Garis lurus, akun asetnya kita cek, sama ya peralatan. Kalau nggak bisa kopis, tadi berapa? 1103.
peralatan. Kemudian bebannya yaitu beban penyusutan peralatan juga. Nih, umur asetnya 5 tahun, 2 unit ya. 2 unit, kemudian di sini 5 tahun. Oke, kita cek dulu. Di sini kan bisa masuk install peralatan. Kita copy paste saja di sini supaya sama. Oke, selanjutnya baru kategorinya peralatan, kemudian 12 juta per unit. Ini 108. Di sini berapa tadi? 12 juta per unit. Berarti di sini 4. Oke, total asetnya 24 juta karena 2 unit. Gitu. Jadi nanti yang 5 juta itu akan mengurangi ke sini, selisihnya itu akan kebuka di transaksi ini. Berarti ketahuan nanti akan mencicilnya. Terus kita save. Oke. Selanjutnya di transaksi berikutnya. Itu tanggal 27. Buat akun besar, akun perkiraan. Oke, beban lainnya. Laba rugi penggantian aset tetap. Akun baru. Di mana tadi kategorinya? Kita cek dulu kategorinya. Beban lainnya 7.300. Beban lainnya 7.300. Namanya apa tadi? Rugi laba susah. Rugi atau laba penghentian aset tetap. Nah, kita save, kita close, baru kita masuk ke penghentian aset. Dispose, we have to dispose. Ini dispose, penghentian aset tetap. Asetnya apa tadi? Perusahaan menjual 1 unit komputer dengan harga 4.250. 1 unit komputer tanggalnya yaitu tanggal 27 Januari. Kuantitasnya 1. Kemudian di sini di
tadi itu laba atau rugi. Nih, penghentian aset tetap dijual, harganya jangan lupa 4250. Akunnya nih, masuk ke sini. Setelah itu, jika sudah dijualnya, boleh dikasih catatan jika perlu mau dicatat. Nih, dicatin boleh, tapi nggak boleh, nggak mau dikasih catatan juga nggak masalah. Contohnya dijual ke PT mana, dicatat itu. Di situ kan nggak ada keterangan, berarti kita langsung save saja. Kemudian sudah selesai untuk dispose-nya. Kita lanjut ke transaksi tanggal 28. Pengeluaran kursi kerja sebanyak 2 unit untuk stok persediaan yang akan digunakan oleh perusahaan. Tambahkan akun transaksi aktiva tetap pada menu penyesuaian persediaan. Kita buat nih sekarang penyesuaian persediaan. Perkiraan transaksi aktiva tetap. Mari kita save. Setelah di save kita lihat lagi input penyesuaian persediaan, penyesuaian persediaan, tanggal berapa tadi kita cek, tanggalnya 28 Januari. Kursi kerja, pengeluaran kursi kerja sebanyak 2 unit dari stok persediaan yang akan digunakan oleh perusahaan sebagai bagi kursi ini ya, kursi 2801 kursi kerja pengurangan 2 unit ceku ya, dan jadi di mana aja berarti kursinya diambil. Kita save. Setelah itu baru kita masuk ke transaksi selanjutnya, itu tanggal 29 ya, mencatat aset tetap untuk 2 unit kursi kerja yang digunakan persediaan. Aset tetap ini dinamakan dengan kursi kerja kantor pusat, manfaat 4 tahun, disusutkan dengan garis lurus. Kita buat catatan aset tetap aset tetap. Di sini diminta yaitu kursi kerja kantor pusat. Kursi kerja kantor pusat. Tanggal pakainya berarti sesuai dengan tanggal, yaitu tanggal 29 Januari 2019. Kemudian itu garis lurus di sini dan peralatan lagi. Peralatan di sini tadi berapa kita cek, kita ikutin yang sudah ada di sini ya, buat sebagai patokan.
103, kemudian di 12, kemudian yang 3, jumlahnya adalah 2. Umur manfaatnya 4 tahun saat tadi. Ini 4 tahunnya, masanya adalah 4 tahun. Kategorinya peralatan. Ini boleh dikasih keterangan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kemudian di sini kasih keterangan karena kan itu dipakai untuk meja kantor, berarti langsung dibuatkan beban saja ya. Kita lihat dulu di sini. Coba kita cek di sini ada akun apa. Kita cek ya, kita ada akun apa. Oke, berarti masuk ke beban perlengkapan aja ya. Oke. Nah, kita lihat dulu nih, kan kursi kerja dari stok persediaan kan, kita harus cek dulu akun persediaannya yang pada pertama itu sebentar ya. Nih, kita lihat dulu ya harganya pada awal. Persediaan barang dan jasa, kursi kerja, kita lihat harganya berapa. Nih 275. Berarti yang ada di sini tadi harganya, kalau kita masukkan ke 108 ya, baru siapa tahu nanti ada adjustment. 27 berapa tadi? 275. 275 kali 2 berarti sekitar 550 ya, sekitar 550. Masukkan ke sini saja. Tuh. Ya. Baru kita masuk lanjut. Udah kecatat barangnya. Selanjutnya kita masuk ke transaksi berikutnya. Pembelian SGD $500 menggunakan Bank Mandiri EDR langsung ditransfer ke SGD. Oke.
kita pakai menu transfer antar bank. Coba dari kita lihat dulu ya transaksi yang segitu menggunakan TR langsung ditransfer ke rekening transaksi perusahaan kena biaya administrasi sebesar 15.000. Ke Bank Mandiri SPD kursnya 10.050 nilai transfernya oke 500 kali 10 kan 500. Ini nilai rupiahnya berarti 10.050 dikali 500 sekitar 5 juta 2. Nah ini ya selisihnya, kemudian dikenakan bank charge ya, beban lain-lain 15.000. Nih 15 dibebankan kemana, kita cek ke pengirimnya. Nih bank pengirim. Oke lanjut diisi tanggalnya, jangan lupa transaksinya yaitu tanggal 30 Januari 30/01/2019. Kemudian kita save. Setelah itu barulah kita lanjut transaksi tanggal 31 yaitu pencatatan bunga bank dikali pendapatan lain-lain kas terima deposit penerimaan dari bank mana tadi, Mandiri EDR tanggal 31/01/2019 pendapatan biasanya pendapatan bunga bank, tapi di sini diminta untuk pendapatan lain-lain yaitu 150.000. Lanjut setelah itu barulah kita save. Sudah transaksi selanjutnya yaitu pencatatan biaya listrik untuk pembayaran yang menggunakan Bank Mandiri. Dan air dan listrik pembayaran Mandiri dan air beban air enggak ada, kita cek dulu ya, beban listrik mungkin kita cek ini bebannya apa.
Ini udah jadi dua, udah jadi satu ya. Kita pakai biaya listrik, air, dan telepon. Biasanya yang paling banyak adalah listrik. Kita pakai biaya listrik ya. Sorry, beban. Nah, ini ada 1.750.000. Nah, setelah itu kita tambahnya 31.01.2011. Biasanya ini tanggal 31, kenapa? Ini biasanya ada penyesuaian pada akhir tahun. Pencatatan semua biaya yang belum tercatat. Tanggal 31 lagi, pembayaran yaitu biaya cetak brosur adalah beban pemasaran. Bank Mandiri 31/1/2019, beban pemasaran. Oke. Beban pemasaran itu 1.250. Oke, baru kita lanjut. Nah, itu transaksi berikutnya. Ini transaksinya melakukan pembayaran hutang biaya pada Bank Mandiri. Hutang biaya. Ini 250. Tadi kalau nggak salah. Cek lagi. Oh, 12.500.000. Lagi. Udah ya. Kemudian tanggal 31. Nah, khusus untuk tanggal 31, ini kan ada rekonsiliasi nih. Jadi di laporan, daftar laporan pajak rekonsiliasi untuk PPN. Ini kan ada pertanyaan-pertanyaan semua untuk proses akhir bulan. Nah, kebetulan kan ini kita pakai transaksinya adalah transaksi pakai database baru yang belum ada transaksi pembelian sampai penjualan. Jadi kita hold saja. Kita sampai dengan tanggal 31 Januari ya. Itu saja. Ini transaksinya sama. Nanti kalau kalian bisa baca di sini, kalian bisa ikuti petunjuknya, laporan, daftar laporan, rekonsiliasi PPN. Kemudian selanjutnya di sini kalian diminta untuk biaya asuransi ya, satu tahun. Apa saja biaya yang pernah diasuransiin? Kalian harus cek dulu di menu report, kemudian neracanya apa saja yang diasuransiin. Kemudian untuk lakukan proses hire tanggal Januari 2019 sesuai yang perusahaan period end. Gitu. Barulah kalian bisa save dan lihat laporan selanjutnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian atau dalam pemahaman. Nanti kita bisa discuss dan bisa sharing pertanyaan jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak buat waktunya dan semoga lolos untuk ujian CADE atau CAP ataupun uji kompetensi. Saya berharap uji kompetensi yang paling utama dan lulus untuk accurate-nya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.